Tutupnya aja gini. PLN mendukung pertumbuhan usaha petani kopi Kopsi Batui melalui berbagai bantuan nyata seperti penyediaan bibit unggul, mesin grader, alat ukur kadar air kopi, sertifikasi mutu, pelatihan lanjutan, hingga penambahan instalasi listrik. Langkah ini menjadi bukti bahwa peran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan terang, tetapi juga menyalakan harapan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN memberikan persembahan terbaik bagi masyarakat melalui penanaman 7.000 bibit mangrove di Kabupaten Jeneponto. Melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas, PLN UIP Sulawesi berharap program penanaman mangrove ini dapat menjadi langkah awal menuju kawasan pesisir Jeneponto yang lebih tangguh, hijau, dan berdaya saing secara lingkungan dan sosial. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan kepada kelompok tani Kopsi Batui yang mengelola kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kafe di sekitar proyek pembangunan PLTMG Luwu berkapasitas 40 MW. Bantuan berupa bibit dan mesin oleh PLN UIP Sulawesi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja dan peningkatan kuantitas produksi kopi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman 7.000 bibit mangrove jenis Avicennia di lahan seluas 2,7 hektar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan upaya PLN dalam mencegah dampak abrasi dan mendukung keanekaragaman hayati, terutama flora dan fauna pesisir. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, rombongan mobil Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papare ditembaki kelompok kriminal bersenjata di Wadio Atas, distrik Nabire Barat pada Jumat lalu. Insiden ini menyebabkan 4 polisi terluka. Penembakan terjadi saat rombongan Kapolda Papua hendak mengecek TKP penembakan KKB terhadap 5 warga sipil di kilometer 130. Rombongan ditembaki secara brutal di sekitar hutan yang masih banyak ditempati warga sipil untuk berkebun. Akibat penembakan itu 4 anggota Polres Nabire terluka. Tak ada korban jiwa. Sudah ada terjadi penembakan oleh diperkirakan kelompok KKB dari Aibon Gogoya di sekitar kilo 17 sampai 20. Sementara untuk dari Polres sendiri ada 4. 3 kena luka tembak, 1 ada kena serpihan.